berjumpa kembali rekan-rekan sekalian dengan pelajaran kita pada hari ini. Kita sekalian akan bersama-sama membahas kembali bagian-bagian dari Alkitab, dari Sabda Tuhan. Kali ini kita akan mengambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Nabi Habakuk. Pokok yang akan kita bahas bersama pada hari ini berkenaan dengan tetap mempercayai Tuhan di tengah masa yang sukar. Ayat emas yang akan kita pakai pada hari ini diambil dari kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Maka sebelum kita akan bersama-sama membahas bagian-bagian ini, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan supaya kita senantiasa di bawah pengawasan dan tuntunannya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu. Dan pada hari ini pun kami percaya bahwa kasih sayang-Mu bersama-sama dengan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang demikian besar untuk kami semua. Sehingga kami hari ini menikmati hari yang indah. Kami selalu melihat akan kasih setia Tuhan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan Yesus kami akan belajar dari bagian-bagian sabda-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat memahaminya. Biarlah sabda-Mu akan tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kemudian berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami. Terpujilah nama-Mu karena kasih sayang-Mu yang besar untuk kami semua. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan permohonan kami ini. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah tetap mempercayai Tuhan di tengah masa sukar. Diambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Habakuk, bahkan seluruh kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, jarang sekali kita akan menemui nama Habakuk, terutama latar belakangnya, yaitu orang tuanya siapa, dari mana, dan sebagainya, tidak dicatatkan di sana. Namun kita tahu beberapa catatan penting yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nama Habakuk di dalam bahasa Ibrani diambil dari kata hawah, yang dapat diartikan adalah memeluk, atau bersandar, atau bergantung. Nah, di dalam bentuk aktif, kata hawak itu berarti seseorang yang memeluk atau yang bergantung, bersandar. Nama ini memang cocok dengan sikap Habakuk yang bergantung kepada Allah sebagai penyelamatnya. Kita tahu sesuai dengan kitab Raja-Raja, terutama 2 Raja-Raja, kita mendapati bahwa beliau ini melayani bersama-sama dengan nabi-nabi lain yang sejamannya, yaitu pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Dan ini terkenal raja yang jauh meninggalkan Tuhan dan mengikuti berhala-berhala yang ada di sekelilingnya. Dan boleh dikatakan sesuai dengan kitab 2 Raja-Raja, Yoyakim adalah raja yang jahat di pemandangan Tuhan. Beliau melayani dan memerintah di Yehuda. Pada saat itulah Habakuk melayani di antara mereka. Dan pada saat itu
merupakan masa-masa yang sulit karena menjelang serangan bangsa Babel yang pertama, yaitu serangan Raja Nebukadnezar. Tahun itu kira-kira tahun 605 sebelum Masehi. Boleh dikatakan saat itu merupakan saat-saat yang tidak mudah atau saat-saat yang sulit bagi kerajaan Yehuda. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari bagian ini bahwa sesungguhnya pada masa-masa yang sulit, di sanalah Nabi berbicara kepada umatnya untuk mengingatkan mereka, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Namun, pemerintah pada masa itu, yang berkuasa pada masa itu, yaitu Raja Yoyakim, tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahnya. Akibatnya, Tuhan mengirim Nebukadnezar bersama dengan tentaranya untuk menghukum orang-orang Yehuda. Sekali lagi, banyak yang ditawan dalam penyerangan yang pertama ini. Ada 4 orang yang dicatat di dalam kitab suci yang kemudian kita kenal, yaitu Nabi Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Anak-anak muda yang kemudian dipakai Tuhan di daerah pembuangan. Saudara sekalian, kita baca di dalam pasal yang ketiga mengungkapkan sebenarnya jeritan Nabi Habakuk kepada Tuhan. Karena ia melihat seolah-olah Tuhan membiarkan orang-orang fasik. Ini pengalaman Habakuk yang hidup di masa seolah Tuhan diam dan tidak merespon sama sekali. Dia melihat kehidupan sehari-hari bahwa orang fasik itu hidup damai dan orang benar justru dalam kesulitan. Meskipun demikian, Habakuk tetap setia menjalankan tugas panggilannya sebagai nabi di Yehuda. Saudara sekalian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, inilah yang dikatakan Nabi Habakuk pada ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-9, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, katanya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berikutnya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah sikap yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang dipanggil di masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang sukar, karena dia melihat penindasan, dia melihat kekerasan, dia melihat korupsi dan sebagainya pada masa itu. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan seolah-olah tidak peduli. Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan membiarkan hal tersebut. Namun kemudian dia melihat penglihatan yang disampaikan Tuhan kepadanya. Bahwa orang-orang fasik ini akan dihukum oleh Tuhan menggunakan bangsa yang lebih jahat dari mereka. Inilah yang membuat Nabi Habakuk bingung malahan. Kenapa bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum orang-orang Yehuda adalah orang yang tidak lebih benar daripada orang-orang Yehuda. Ini membingungkan dia. Benar-benar dia tidak paham. Namun,
Dia mengatakan, aku akan menunggu. Itu sebabnya meskipun segala sesuatu gelap pada masanya, pikirannya juga gelap karena kebingungan. Namun ia memiliki sikap yang sangat keras. Katanya, sekalipun semuanya seperti itu, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa? Karena Allah Tuhanku itu adalah kekuatan. Saudara sekalian, kita belajar dari bagian ini. Banyak orang beranggapan bahwa nasibnya itu ditentukan oleh lingkungannya. Terutama kalau dia bernasib buruk. Artinya dia hidup di tengah-tengah kesulitan atau di zaman yang tidak mudah, zaman yang sukar. Anggapan ini akan menghasilkan kekecewaan. Anggapan ini akan menghasilkan kesedihan, merasa kekurangan yang pada akhirnya akan menghasilkan rasa minder dan perasaan gagal. Sering menyalahkan diri sendiri, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi dan kondisi, sudah barang tentu ia demikian. Tetapi pada akhirnya dia bisa menyalahkan Tuhan. Dan Habakuk mengalami masa-masa seperti itu. Namun dia tidak menyalahkan Tuhan. Justru dia berharap kepada Tuhan yang dipercayainya. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung sering menjadi penghambat bagi pertumbuhan iman orang-orang percaya. Terutama saat orang itu merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak ambil pusing, seolah-olah Tuhan tidak peduli atas kejahatan yang merajalela, atas situasi kondisi yang begitu sukar dan sulit. Saudara sekalian, penghambat pertumbuhan iman sering muncul justru di saat-saat kesulitan-kesulitan semacam ini bagi orang-orang yang tidak memandang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa pada waktu kita menghadapi kesulitan, hanya tinggal dua hal yang kita akan lihat. Apakah kita melihat masalah-masalahnya, masalah-masalah yang kita hadapi, ataukah kita akan memandang kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu merupakan sikap hati seseorang. Dia akan menjadi terpuruk dan kemudian jatuh di dalam kesalahan dengan menyalahkan Tuhan. Kalau dia melihat seolah-olah masalah-masalah yang dihadapinya lebih besar daripada Tuhan yang ia percayai. Tapi kalau ia percaya bahwa Allah lebih berkuasa, lebih besar dari kesulitan atau masalahnya, maka dia akan mempercayakan diri kepada Tuhan. Penghambat pertumbuhan iman adalah sikap batin kita sendiri. Apakah kita mempercayai Tuhan atau lebih mempercayai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Habakuk, dia percaya kepada Tuhan. Meskipun dia melihat kesulitan begitu besar, penganiayaan pasti akan dia hadapi, namun dengan tenang dia akan menunggunya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Allahnya lebih besar dari masalah yang ia hadapi. Ia percaya bahwa semuanya di bawah kontrol, di bawah kuasa Allah yang mempercayai dia sebagai nabi, memanggil dia sebagai nabi, sekaligus dia percaya bahwa Allah lah yang berkuasa
atas segala-galanya. Perasaan putus asa dan hilang harapan waktu Nabi Habakuk menyaksikan orang-orang Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Justru mereka lebih bersandar kepada berhala-berhalanya. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewa asing. Mereka lupa kepada Tuhan Allah mereka yang telah memberkati mereka sepanjang perjalanan hidup mereka. Saat bangsa Yehuda mengalami keterpurukan, Habakuk tetap berharap kepada Tuhan. Ia tidak terseret oleh budaya lingkungannya. Ia tidak terjebak dan terbawa arus karena situasi kondisi yang ada. Tetapi dia tetap berpegang pada Tuhan yang menyelamatkan dia. Habakuk tetap melihat secercah harapan dalam Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang begitu gelap, hukuman begitu luar biasa mengancam mereka. Ia tahu persis dan ia sudah menyampaikan kepada mereka. Tapi ternyata orang-orang Yehuda tidak mempedulikannya. Namun demikian, ia bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan ini. Ia berkata, ia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, katanya. Saudara sekalian, ini perkara yang tidak mudah. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mempercayakan diri kepadanya, tidak bergantung kepadanya, tidak memeluk Allah yang dipercayainya, dia pasti akan terbawa oleh lingkungan, oleh arus yang sedang menggeser, sedang menyeret semua bangsa Yehuda pada masa itu. Namun, dia tetap setia, bergantung, berharap kepada Tuhan Allahnya yang ia percayai. Kesetiaan di dalam beriman akan teruji pada waktu menghadapi suasana, situasi, masa yang tidak mudah. Demikianlah seharusnya kehidupan kita pada saat ini. Di tengah-tengah suasana, situasi, kondisi yang tidak mudah pada zaman ini. Masih tetapkah kita berharap kepada Allah? Masih tetapkah kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini? Dan Ia yang melindungi dan menjaga kita. Itulah pertanyaan yang perlu kita renungkan pada saat ini. Kesetiaan dalam beriman akan diuji justru pada saat-saat yang tidak mudah. Kemudian di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, inilah yang memberikan kekuatan kepada Habakuk. Ia percaya bahwa kuasa Tuhan sajalah yang akan memberikan kemenangan baginya. Kesadaran akan kuasa Tuhan membuat Habakuk tetap teguh imannya, walaupun dia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kegagalan hidup umat Tuhan yang semakin menjauh dari Tuhan. Sekaligus dia menyaksikan hukuman Tuhan yang seperti awan gelap sedang mengarah ke Yehuda. Dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-18.
Ia sadar bahwa kuasa Tuhan sajalah yang akan memberikan kepadanya kemenangan untuk tetap setia kepada Tuhan, karena imannya dibangun atas keyakinan bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk atas hidupnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada Habakuk untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Marilah kita mengingat, hanya kekuatan dari Tuhan yang membuat kita tetap tegar dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Hanya kekuatan dari Tuhan yang membuat iman kita tetap tegar, kokoh, kuat, teguh di dalam Dia. Semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan untuk kita sekalian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Pertama, kesulitan hidup dapat menjadi penghambat kedewasaan kehidupan Kristen. Yang kedua, namun hanya karena anugerah kekuatan dari Tuhan, yaitu oleh karena penyerahan diri kita kepadanya, yang membuat kita tetap kuat menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Yang ketiga, kemenangan disediakan bagi mereka yang bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya semuanya ini akan mengingatkan kita kembali betapa pentingnya bagi kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan yang mengasihi kita. Terima kasih untuk kebaikan saudara sekalian yang berkenan dan sabar untuk mendengarkan uraian yang sederhana ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kasih sayang dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pimpinan dan bimbingan Roh Allah selalu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita meninggalkan Dia. Mari kita tetap setia kepadanya meskipun di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita bersama-sama dengan kita senantiasa, dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sekalian dapat menikmati hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Biarlah kiranya sabdamu yang kami baca dari kitab Nabi Habakuk akan membuka pikiran kami, meneguhkan kami di masa-masa yang tidak mudah pada zaman sekarang ini. Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu sendiri, sukacita daripadamu bersama-sama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami percayai, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita berjumpa kembali pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.